Oke, halo, selamat malam Natasha. Apa kabar hari ini? Gimana kabarnya hari ini Natasha? Baik ya. Oke, baik. Terima kasih Natasha sudah bergabung pada pertemuan di malam hari ini. Seperti biasa di hari Jumat malam di jam 7 sampai dengan jam 8, 1 jam ke depan kita kembali lagi belajar di kelas Python Start untuk seri yang kedua, gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti selama mengerjakan task atau tugasnya itu nanti bisa selesai dengan baik, begitu ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat, di mana di pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir pada modul yang pertama, di mana modul pertama ini kita masih belajar tentang struktur data. Nah, pada pertemuan hari ini, pertemuan yang keempat, pertemuan terakhir, kita membahas tentang struktur data. Nah, nanti di pertemuan pekan depan, itu kita sudah masuk ke modul yang kedua, di mana nanti modul kedua itu kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan algoritma. Gitu ya. Oke, Kak Yana, share screen dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang keempat ini. Nah, seperti yang sudah Kaina infokan, untuk pertemuan yang keempat ini, kita akan belajar tentang struktur data bersarang, gitu ya. Oke, Kaina slideshow dulu. Oke, nah pada pertemuan yang keempat ini, kita akan belajar masih tentang struktur data. Untuk pertemuan yang keempat ini, kita akan belajar yang namanya struktur data bersarang, gitu ya. Berarti kalau bersarang itu nanti akan ada program di dalam program, atau misalnya kita menggunakan if, nanti akan ada if di dalam if, gitu ya. Oke, review dulu. Nah, di sini untuk tugas atau contoh tugas yang pertama, di sini nanti kita akan memprogram database karyawan pada bagian departemen web developer. Oke, nah di sini nanti database-nya itu akan menyimpan kumpulan-kumpulan data dari karyawan. Isinya itu adalah judul pekerjaannya, kemudian pengalaman dan juga portofolio atau nama proyeknya. Nah, jadi nanti database karyawannya itu nanti akan berisi tiga ini, judul pekerjaan, judul pekerjaan itu kayak jabatan, kemudian pengalaman, dan juga portofolio. Nah, ini contohnya nih, ini adalah contoh dari hasil program yang sudah kita run. Ini yang pertama, ada dua, sorry. Nih, untuk yang contoh yang pertama, ini ada dua nama karyawan atau ada dua database karyawan. Yang pertama ini Smith, yang kedua ada Jones, di mana seperti yang tadi sudah Kak Aina jelaskan di atas, untuk database-nya itu berisi positions, experience, dan juga portofolio. Oke. Nah, kemudian yang kedua juga sama, ada satu database karyawan, isinya itu adalah position, experience, dan juga portofolio. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini informasinya tentang satu karyawan. Smith isinya juga sama, ada position, experience, dan juga portofolio. Oke. Nah, di sini nanti ketika kita mau membuat sebuah database karyawan, berarti kayaknya ada ininya, ada main programnya atau inti dari tugasnya. Nah, di mana inti tugasnya ini nanti dia harus berisi nama karyawan. Nah, ini nama belakang yang pertama, nama belakang yang kedua, di mana pada masing-masing data nama karyawan ini mengandung tiga buah data lagi. Judul pekerjaan atau jabatan, pengalaman atau experience, dan juga portofolio. Oke, nah kemudian di sini nih, di sini ada variabel, kemudian ini pakai kurung kurawal buka, nanti diakhiri dengan kurung kurawal tutup, di mana nanti isi dari nama staff ini atau nama karyawan itu isinya adalah nama belakang, kemudian judul pekerjaan, pengalaman, dan juga portofolio. Gitu ya. Nah, kemudian nanti nama belakangnya ini dia akan tampil kalau si proyeknya atau si projectnya ini kita run. Oke, nah
Kemudian itu untuk overview sebentar. Kemudian untuk pada pertemuan hari ini nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan satu struktur data di dalam struktur data yang lainnya. Jadi ada struktur data di dalam struktur data yang lainnya. Makanya kita sebut sebagai struktur data bersarang. Oke. Oke, itu untuk overview-nya. Sekarang Kak Yana mau nge-review dulu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yang nanti akan kita gunakan pada atau akan kita gunakan untuk menyelesaikan proyek struktur data bersarang ini. Nah, yang pertama adalah tipe data nih. Tipe data itu ada beberapa jenis yang kita akan gunakan atau yang perlu kita tahu. Itu ada 5. Ada bilangan bulat atau integer, kemudian ada pecahan decimal float, ada logika atau boolean, ada daftar atau list, dan juga ada kamus atau dictionary. Nah, untuk bilangan bulat itu adalah bilangan angka yang dia tidak mengandung koma. Jadi satu negatif, kemudian angka 10, kemudian penjumlahan, itu nanti dia termasuk ke dalam bilangan bulat. Dia tidak mengandung koma. Kemudian untuk pecahan desimal itu pasti mengandung koma. Ada satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma, tergantung dengan nanti berapa banyak nilai yang mau kita masukkan. Kemudian logika. Logika itu cuma ada 2. Kalau nggak true, dia false. Oke, kemudian untuk daftar atau list, pasti nanti kita bikin list kosong dulu nih. Bikin list kosong, kemudian nanti kita bisa isi listnya itu kita isinya berapa, kemudian nanti bisa kita cari list atau daftar urutan yang mau kita cari atau mau kita tentukan. Kemudian ada dictionary seperti yang pekan kemarin, kita bisa aplikasikan untuk apa namanya, untuk mencari posisi atau lokasi dari buku, kemudian untuk mencari tahu kira-kira buku tersebut terbitan tahun berapa dan juga siapa penulisnya. Ini materi yang di pertemuan pekan kemarin. Oke, kemudian, nah di sini ada tipe data. Tipe data itu ada 2 jenis ya. Ada yang tidak dapat diubah, ada yang dapat diubah. Kalau secara program, yang tidak dapat diubah itu adalah bilangan bulat, desimal, dan juga garis. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan nilai, bilangan-bilangan itu dia bilangan tetap, tidak bisa kita ganti. Kita bisa ganti kalau kita gantinya itu di bagian deklarasinya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk daftar dan juga kamus itu kita bisa rubah. Karena apa? Karena nanti contohnya daftar nih. Daftar itu bisa kita cari nih. Misalnya kita mau cari daftar indeks yang nomor ke-10. Nanti ya dia akan menarik data yang nomor 10. Misalnya kita tarik lagi data untuk indeks yang nomor 8. Nanti dia akan berubah, listnya memunculkan daftar yang nomor 8. Pun sama seperti kamus, misalnya kita mau cari bukunya, contohnya buku tentang Atomic Habits. Nah, ketika kita cari Atomic Habits, nanti dia akan muncul data-data terkait dengan Atomic Habits. Kalau kita cari lagi misalnya buku Filosofi Kopi, nanti dia akan berubah juga. Oke? Nah, kemudian apa itu dictionary? Nah, ini Kak Ena sedikit bahas dari yang pertemuan sebelumnya. Sama seperti list, kita harus bikin dulu kamus kosong. List juga harus, betul ya, list juga sama. Daftar juga harus bikin daftar list kosong. Nah, nanti variabelnya kita isi dengan kunci dan juga nilai. Kunci dan juga nilai. Seberapa banyak kunci dan nilai yang mau kita masukkan tergantung dari berapa banyak dictionary atau isi dari dictionary yang mau kita masukkan. Oke, kemudian apa saja yang bisa dilakukan dengan dictionary atau kamus? Pertama, tentukan panjang kamus, kemudian dapatkan elemen dengan kunci, cari kuncinya, kemudian tambahkan pasangan nilai dan kunci, kemudian hapus kuncinya nih. Kalau menentukan panjang dictionary, ini sama nih, pakai length. Oke, untuk mendapatkan elemen dengan kunci, kita pakai readers. Readers ini karena untuk membaca, kemudian kita cari kuncinya Smith. Kalau mau kita cari kunci di dalam kamus,
kita tinggal cari kunci in kamus. Contohnya Smith in Readers. Ya. Oke, itu untuk overview dulu materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan proyek struktur data bersarang ini. Sampai sini dulu, Natasha. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang belum paham? Aman? Oke, sip. Sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu untuk struktur data bersarang. Seperti yang tadi sudah disinggung di awal, jadi nanti akan ada struktur data di dalam struktur data. Makanya kita sebut sebagai struktur data bersarang. Oke, kemudian nih, ini yang akan jadi pertanyaan. Yang pertama itu, struktur data itu apa yang bisa disarangkan? Kemudian di mana struktur data itu dapat disarangkan? Dan juga apakah ada batasan pada tingkat sarangnya? Misalnya sarangnya itu kalau integral, integral itu harus integral lipat berapa nih? Nah, itu juga sama, harus kita tahu dulu nih. Kita kira-kira struktur data yang bisa kita sarangkan itu sampai berapa? Oke, ini contoh nih. Pertama kita mau bikin dulu daftar. Di sini daftar elemen daftarnya itu nama ini apa? Nama karyawan atau nama staff. Kita masukkan namanya itu, ini namanya berarti kunci. Ada Jones, kemudian ada Swift, kemudian nanti John itu dia sebagai programmer. Ini nilai, sebentar, kayak nambah sih takut kebalik. Oh, kunci. Oke, nama itu dia kunci, kemudian programmer itu nilai. Sweep kunci, programmer itu nilai. Oke. Nah, kemudian nanti di sini untuk pas bagian staffnya, di sini kita tentukan nih apakah dia pro team atau play forever. Oke. Kemudian nih, untuk elemen list itu bisa berisi apa saja? Bisa berisi daftar atau list, bisa berisi daftar dari daftar. Nah, ini daftarnya atau list. Kemudian ini adalah daftar dari daftar, di mana ini adalah nilai, ini adalah kunci. Kemudian ini adalah dictionary. Nah, dictionary, jadi kalau nanti kita panggil kuncinya, nanti dictionary-nya itu ada protein dan juga play forever. Kemudian ada kamus dengan nilai daftar. Ini sama seperti yang di atas. Ini dia nilainya, kemudian ini nilai, ini kuncinya. Oke, yang membedakan kalau untuk yang kedua ini nilainya itu dia berupa nilai dari daftar, bukan dari kita bikin sendiri. Oke, kita lanjutkan. Oke, kemudian di sini kunci itu hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat dirubah. Tadi tipe data yang tidak dapat dirubah itu salah satunya adalah daftar. Daftar tuh nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu hanya tadi pecahan, kemudian ada bilangan bulat atau integer. Kemudian, nah ini sama kayak tadi ya, ini sama kayak tadi. Di sini ada nilai, ini ada kunci, ada nilai, ada kunci. Di sini ada nilai, kemudian ada daftar. Oke. Nah, kemudian nanti si Jones ini dia experience-nya 3, position-nya programmer. Kalau Swift, dia experience-nya 2, position-nya manager. Jadi kita bikin dictionary-nya dulu. Oke, kita lanjutkan. Gak mau ke next. Oke. Nah, di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kunci kamus itu dapat berupa angka dan juga garis karena dia itu tidak bisa dirubah. Oke, ada angka dan juga garis. Kemudian nilai kamus itu bisa berupa angka, garis, daftar, dan seterusnya. Tapi kalau kunci itu dia harus tipe data yang tidak dapat dirubah. Angka, kemudian garis. Nah, contohnya nih. Di sini kita mau memprogram struktur untuk menyimpan data departemen desain, di mana datanya itu mengandung profile dan juga portofolio.
Misalnya contoh ini kita enter last name-nya Swift, nanti profilnya itu adalah motion designer, untuk portofolionya NFS Minecraft. Nah, ini tadi untuk NFS sama Minecraft itu kita masukkan di daftar. Oke, nah ini nih kalau secara program kita seperti ini nih. Designer untuk nama database-nya, kemudian last name, profile, dan juga portofolio. Oke, oke. Nah, kayaknya belum dulu. Oke, ini untuk listnya. Kemudian ini untuk daftarnya. Nah, kemudian di sini ada perintah surname, input untuk last name. For info in designer, berarti kita akan mencari infonya itu di database designer. Kemudian surname itu nanti akan memanggil nama sesuai dengan yang kita inputkan. For info in designer, kita cari info di database designer berdasarkan surname atau last name dari yang kita inputkan. Nanti akan di print info, kemudian kita strip, designer, surname, dan juga info. Ya, ini nanti Natasha beberapa kali itu sering ketukar nih, sering ketukar ini nih. Sering ketukar mau cari apa di dalam apa, mau cari apa di dalam apa. Nah, kita mau cari info di dalam designer. Karena designer ini, dia ini adalah database-nya. Jadi kita mau cari info di dalam database berdasarkan surname atau last name yang kita inputkan. Nah, itu hati-hati ya, karena beberapa kali Natasha suka ketukar. Oke, nah sebelum melanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, aman ya, nanti kita sambil berjalan aja. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan Natasha boleh di-share screen, kemudian buka untuk modul 1 lesson yang keempat. Oke, bisa muncul. Oke. Ini yang jawaban yang betulnya ada 3 ya. Daftar itu bisa dirubah ya. Yang nggak bisa dirubah itu bilangan bulat, desimal, sama garis. Daftar itu bisa dirubah. Oke, udah betul. Oke, kita debugging dulu nih. Perbaiki kesalahan dalam struktur bersarang. Memperbaiki kesalahan pengetahuan solusi seharusnya dulu seperti pada gambar. Program ini menyimpan dua set data, hasil tes sebelum dan sesudah.
Oke, kita cek dulu nih. Coba Natasha di running dulu biar ketahuan salahnya di mana. Nah, di situ salahnya. Test result. Oh, itu di dalam ini, di dalam kurung kurawalnya tuh, dimasukin nilainya. Coba dibaca dulu ininya, Natasha. Petunjuknya coba baca lagi. Hasil tes hanya menyimpan dua, sebelum dan juga sesudah. Berarti untuk yang line nomor 7 sama line yang nomor 12 itu isinya bukan result. Line no 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 no. 7 sama 12 isinya berarti bukan result. No. Eh before-nya diganti nol. Kita kasih nol. Kalau after berarti nah, masih. Hmm. Hmm. Yang nomor 2 kurang koma di akhirnya tuh. Apa tuh? Print average result average. Oh, itu tuh. Mencari panjang. Nah, di situ. No, no, no. Di yang test result. Kan kita mau cari panjangnya yang test result, bukan average-nya. Nah, oke. Kan kalau mau cari rata-rata kan harus dibagi dengan semua jumlah anggotanya kan. Nah, sip. Bad input, print average result. If, ah, oke, sip. Program ini menyimpan data tentang karyawan berbagai departemen. Ketika program dimulai, yang berikut harus cetak head of department, nama kepala, head departemen, nama manajer. Oke, departemen, sales, development. Oke, ini tinggal langsung dicetak aja. Nah, 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 nah. Dia ngeprint aja. Nanti di bawahnya baru kita cari for in yang tadi. Mau cari apa di dalam apa nih? No. Nanti head itu nanti kita mau cari departemen di dalam departments. Departemennya gak usah pakai S yang pertama tuh.
Kan departemennya ada dua, kita mau cari departemen di antara departemen itu. Oke, departments, oke. Di print apa nih berarti for-nya? Print? No, 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 udah bener tadi. Udah bener tadi, Natasha. Kan kita harus ngeprint dulu yang bagian atas. Print bagian atas, kemudian kita panggil. Nah, apa dulu nih? Strip nih, strip. Ikutin penulisan ini, strip. Kemudian manggil apa? Departments di dalam department. Kemudian head. Dia dua kurung kurawal terpisah. Departemen, kurung kurawal, head lagi. Departemen, kurung kurawal, head, kurung kurawal. Jadi ada dua kurung kurawal. Nah, nah, nah. Departemen, kemudian ini head. Nah, dua gini. Head dia string ya. Head itu dia string. Nah, sekarang cari untuk yang manager. Sama programnya. Semuanya di ini, Natasha. Kan ngeprintnya juga beda. Yang atas head of department, yang bawah departemen project manager. Nah, Smith, Robinson, John, Swett. Kok ngeprintnya project manager dua-duanya? Ngeprintnya. Nah, nah, Natasha bikin dulu. Bikin dulu daftar seperti tadi yang di nomor 3 yang paling atas. Yang isinya itu adalah apa namanya? Nilai dan juga kunci. Natasha coba gambarnya diklik dulu Natasha. Onboarding, bidang. Oke, tutup lagi. Oke. Coba Natasha ke atas dulu. Oke. Sip, berarti bikin list untuk yang onboarding sama professional development. Nah, onboarding itu dia isinya apa aja? Di enter. Nah, isinya apa aja tuh?
bidangnya, person in charge, itu kuncinya, nilainya jangan lupa dimasukin. Not sama dengan titik dua. Kalau kunci sama nilai itu dipasangkannya pakai titik dua. Oh, kasih koma. Kasih koma Natasha di yang atasnya. Nah, nah gitu. Kemudian topics. Nah, kalau ada dua seperti ini, sama Natasha gabungkannya dalam kurung kerawal. Jadi dalam kurung kerawal itu ada dua string. Nah, accident prevention, network, teamwork, kok network. Kemudian date. Oke, Natasha, sampai sini dulu. Paham nggak cara konversi tabel ke programnya? Paham ya? Oke, silakan sekarang yang kedua. Training yang kedua. Sama kayak tadi. Dikasih koma Natasha di kurung ini, kurung list yang nomor 6. Nah, gitu. Oke, silakan. Berarti bikin untuk yang kedua. Oh, bukan sama dengan ya, tapi titik dua Natasha. Nah, itu. Nah, sama nanti di bawah juga titik dua. Development. Oke. Nah, ini agak sedikit ini nih, agak sedikit banyak nanti ininya. Proyek, proyek, main programnya. S-nya besar ditambah titik ya, jangan sampai tertinggal. Jessica S. S-nya besar. Topics. Nah, oke, karena ada dua. Oke, sip. Sekarang ke petunjuk selanjutnya. Gak usah dikoma, kan udah ini, database-nya udah habis. Cuman ada dua, gak usah dikasih koma. Nah, oke. Sekarang nih, oh, ikut ini Natasha. Ikut ini nih. Berarti dia suruh ngeprint dulu ini nih. Suruh ngeprint dulu ini. Ini print yang pertama, ini print yang kedua. Training season. Oke, sekarang petunjuk yang nomor tiga nih. Anda diminta memasukkan nomor tindakan. Berarti diminta untuk input tindakan. Input. No, 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 no. Ini nih. Ini ada stringnya dulu nih. Oh, nggak perlu ini Natasha. Nggak perlu dirubah ke integer. Nggak perlu. Jadi langsung input aja. Oke. Nah, sekarang kita baca nih. Jika satu, maka akan ditampilkan daftar nama latihan. Jika dua, oke, Anda diminta untuk memasukkan nomor sampai off. Awas, sampai off. Berarti sebelum if action apa dulu? Kalau mau sampai off. Not while. Not when, while.
Kan kita akan diulangi terus sampai kita memasukkan off. Nah, oke. Nah, baru if deh. Jika satu, nah, apa tuh? Maka akan ditampilkan daftar nama latihan seperti pada gambar. Seperti pada gambar. Hmm, hmm, hmm. Kasih for lagi, Natasha, kasih for. Mau cari apa di dalam apa? For training, training tanpa S di dalam trainings. Oke. Baru deh print. Print apa aja tuh? Awas, tanda bacanya nih, stripnya jangan tertinggal. Nah, nih Natasha, dia nanti ngeprintnya itu ini nih, tanda baca, strip, kemudian training. Gak usah pakai training ini, gak usah ini. Dihapus yang di dalam kurung kurawalnya. Hapus aja, kurung, kurung sikunya, sorry. Nah, bukan di training, pakai training, gak usah pakai S. Kan training itu kan database-nya. Oke, sekarang yang kedua, if yang kedua. Maka diminta memasukkan nama pelatihnya, katanya tuh. Diminta untuk memasukkan nama pelatih. Nah, name of training season. Not print. Kan diminta memasukkan. Mau dikasih apa? Trainer misalnya. Kan diminta memasukkan ininya. Oke. Oke. Jika ada, berarti dia akan mencetak person in charge, topik sama date. Kita kasih inilah, kita kasih if lagi. Nih, ini kan jika nih, jika dua, nanti ada jika lagi, berarti tambahin if lagi. Nah, jika apa tuh katanya? Jika pelatihan itu ada pada training, nah, in trainings, pakai as, oke. Disuruh ngeprint apa aja katanya? Lihat di contoh, person in charge, topik, accident tuh, date, oke. Disuruh ngeprint pada database mana, Natasha? Oke. Berdasarkan apa? Oke. Kemudian apa yang mau kita cetak? Dah session, kemudian kurung sikula. Apa yang mau kita cetak? Stringnya jangan lupa. Nah, oke, apa lagi? Print apa lagi? Enggak, ke bawah Natasha. Ke bawah. Kan dia juga ke bawah nanti hasil printnya, bukan ke kanan. Berarti bikin lagi print ke bawah. Nah, topics and that. Nah, jika tidak, the training session doesn't exist.
Oke, terakhir masukin lagi inputan actionnya. Nah, itu sejajar sama if. Nah, oke, coba masukkan dulu satu atau dua. Oke, professional development dicoba. Professional development. Oke, off. Kasih off. Nah, sip. Ini jawaban yang betul ada dua ya. Cara penulisan. Perhatikan cara penulisan. Ini. Ini yang ketiga milihnya yang kurung siku. Yang kedua malah milihnya yang kurawal. Yang betul kurawal apa siku? Nah, itu. Nah, tambahkan untuk ini Natasha. Untuk line nomor 12. For question in question, kita harus, ini nih. Nanti dia akan muncul pertanyaan ini nih. Berarti kita harus ngeprint question. Ngeprint question. Print question. Question. No, 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 no. Question aja. Kan udah ada di database. Print question. Pakai ini sih nggak ya? Oh, nggak usah pakai S. Nggak usah pakai S. Nanti dia ngeprint semuanya. Oke. Oh ya. Coba scroll ke bawah ada tips dan Natasha. Scroll ke bawah. Nih, karena ini bonus nih kayak ini deh. Kayak kirimin programnya Natasha. Boleh dicek ininya apa? Kolom chat. Program untuk yang dari line 10 sampai ke bawah. Rapihin. Nah, nanti tinggal dipelajari deh programnya.
Oh, dia di dalam if, correct answer itu di dalam if. Nah, I-nya enggak. Kalau I dia sejajar sama. Coba deh. Nah, answer number. Oke, nanti untuk yang hackathon ini, Natasha kerjakannya di laboratorium ya. Laboratoriumnya udah tahu kan tempatnya di mana kan? Oke. Berarti sekarang kerjain dulu yang tambahan itu Natasha. Nanti itu jadi ini aja, jadi tugas latihan. Natasha ke tugas tambahan dulu Natasha. Mumpung masih ada waktu 10 menit, yang tambahannya bisa kita kerjain dulu. Ke course dulu. Go to, go to profile. Nanti ini bisa dikerjain ini ya, apa namanya? Jadi tugas Natasha latihan aja. Natasha boleh ke tambahannya dulu ndak? Nanti ini bisa dikerjainnya nanti. Jadi latihan aja. Nah, oke. Ini jawaban yang betulnya ada 4. Yang benar 2 di atas sama 2 di bawah. Nah, kita tambah-tambahin dulu nih. Program ini data karyawan dan kinerja mereka, tambahkan fungsi menentukan karyawan paling efektif dan paling tidak efektif. Nanti dia ngeprint best result dan juga worst result. Oke, lihat dulu nilai efisiensi terendahnya dulu nih. Tertinggi sama terendah berapa Natasha? Terendah oh, terendahnya 0, tertingginya 100. Berarti yang atas dulu, di yang paling atas. Nah, itu tuh, masukin. Minimumnya berapa? Minimum sama dengan berapa tadi itu? 0 ya? Nah, maksimum berapa? Oke. Kemudian, nah ini kenapa nih?
Coba scroll ke atas, Natasha. Oh, kita isi dulu yang develop function yang minimumnya dulu. Berarti yang harus kita masukkan di enter dulu. Kita mau cari worker pada database workers. For worker in workers. Oke, kemudian kita kasih if nih. If workers kurung pakai s kurung siku. Nah, worker. Nah, isinya sama apa berarti? Performance. Kalau base result sama worst result tuh performance pakai. Nah, ini yang minimum berarti pakai ini Natasha pakai eh less than atau lebih kecil. Nah, lebih pakai simbol minimum. Minimum. Ini kayak enak kasih tahu aja untuk yang minimum nanti yang maksimumnya samain ya. Titik dua, enter minimum sama dengan itu yang if-nya copy lagi, tapi yang less than-nya nggak usah. Nih, workernya dari sini ke sini di copy. Nah, oke, sekarang yang maksimumnya juga sama, tinggal diganti less than dan minimumnya. Oke, yang terakhir sejajar sama for ke bawah itu di return. Return maksimum, kalau yang atas berarti return minimum. Oke, kalau database-nya udah oke, tinggal ke bawah Natasha. Oke, nih data inputnya belum di printnya belum di ini belum dilengkapi. Base result. Nah, kita mau ngambil dari mana nih database-nya ini belum diambil database-nya. Nah, database-nya belum kita ambil. Workers, not stop workers. Nah, bawahnya juga sama. Oke, ada yang salah enggak? Base result 99, worst 69. 99, 69. 99, 69. Saya, tapi oh, no, 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 no. Scroll ke bawah dulu. Performance. Coba di bagian performance-nya nih. Kayaknya nggak kepanggil deh. Ngetasnya coba ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Terus. Staff. Staff min ever. Oke. Oh. Berarti yang worker-workersnya ini diganti sama staff. Programnya sama, cuma namanya aja yang diganti.
Worker-workernya diganti sama staff. Nah, ke bawah dulu nanti. Ke atas bentar. Staff main efficiency. Ah, enggak. Ini nih. Nih, yang workersnya ini diganti sama staff. Kalau atas pakai S, coba di situ juga pakai S. No, udah benar. Nah, coba yang di atasnya pakai S, ke bawahnya pakai S, staffnya. Nah, itu pakai. Yang satu pakai S. Nah, yang tiga pakai S. Kemudian, nah, if workersnya juga diganti jadi staffs. Nah, itu. Oke, terus bawahnya lagi. Oke, sama yang bawah juga. Oke, itu juga sama. Bawahnya juga sama. Nah, ini yang workers ini, yang line nomor 14, nomor 15. Line yang nomor 15 diganti jadi staffs. Pakai S. Nah, workernya katanya di bawah. Nah, berarti itu staffs. Nah, ih, kok masih? Saya. Maksimumnya coba di nolin. Kok aneh ya? Maksimumnya 0. Minimumnya coba taikin jadi 150. 150. Coba. Ih, kok bener? Oke. Oke, sip, Natasha. Waktunya sudah habis. Nanti untuk yang tadi yang hackathon itu sama yang ini nanti sisanya bisa dilanjutkan. Kak Ena mau kasih. Coba Natasha share screen lagi yang tadi. Yang tadi share screen dulu boleh. Yang nomor 3 berarti. Ini biar. Nomor 3 itu berarti sama kayak tadi. Kita bikin dulu untuk yang develop function-nya dulu ya. Nanti di atas staff ini sama Natasha develop function dulu. Kemudian lihat ini dia diminta untuk menghapus atau nge-remove. Oke? Oke, sip. Oke, nah nanti untuk yang hackathon tadi silahkan dilanjutkan, tapi prioritasin yang tadi dulu ya, yang nomor 3 itu dilengkapi dulu. Nanti kalau yang nomor tiganya sudah selesai, Natasha mau melanjutkan ke yang hackathon juga boleh, gitu ya. Secara polanya sama. Untuk yang hackathon lihat aja untuk tugasnya, dia tugasnya diminta untuk ngapain, memunculkan apa, kondisinya seperti apa. Nanti Natasha tinggal cari dari task atau tugas yang tadi yang secara algoritmanya itu mirip. Nah, coba ikutin penyusunannya, gitu ya. Pahami dulu untuk yang hackathonnya hasil akhirnya seperti apa, if-nya seperti apa, kondisinya. Kemudian nanti Natasha cari dari tugas-tugas yang tadi sudah dikerjakan, yang secara pola algoritmanya sama, ikutin, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, aman ya. Itu untuk yang hackathon, saran dari Kak Yana gitu. Pahami dulu untuk hasil akhir, kondisinya, inputannya, kemudian nanti cari di bagian tugas mana yang mirip secara logaritmanya, baru ikutin gitu ya. Oke, Natasha, good job. Keren banget. Kak Yana cuma tinggal ngarah-ngarahin aja. Selebihnya Natasha sudah cukup oke. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Oke, lihat kamera satu.
dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Natasha. Selamat beristirahat. Kalau mau dilanjutkan boleh. Kalau mau dilanjutkan nanti, yang penting nanti bisa dikerjakan sebelum pertemuan selanjutnya dimulai. Oke, terima kasih Natasha. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Ena pamit. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Yes.